Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizky rahimakumullah. Di kisah kali ini Rizky akan membahas lagi tentang Ka'bah. Di video yang kemarin sudah Rizky bahas adalah tentang penghancur Ka'bah di akhir zaman. Kali ini Rizky akan membahas tentang 6 fakta Ka'bah yang menakjubkan. Dari Usama bin Zaid, ia berkata, "Saya pernah bersama Rasulullah SAW memasuki Ka'bah, lalu beliau duduk dan memuji serta menyanjung Allah, lalu bertakbir dan bertahlil. Kemudian beliau melangkah ke depan bagian Ka'bah dan meletakkan dadanya, pipinya, dan kedua tangannya pada Ka'bah. Lalu beliau keluar dan menghadap ke arah kiblat, sedang waktu itu beliau berada di pintu. Lalu beliau bersabda, 'Ini adalah kiblat, ini adalah kiblat.'" Dari Abdullah bin Ubaid bin Umar, bahwasanya seorang lelaki berkata, "Wahai Abu Abdurrahman," yaitu Ibnu Umar, "aku tidak melihatmu menyentuh sesuatu kecuali 2 rukun." Ibnu Umar menjawab, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mengusap keduanya akan menghapuskan dosa. Dan aku mendengar beliau SAW bersabda, barang siapa tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah akan mendapatkan pahala seperti pahala membebaskan budak." Ka'bah dibina oleh Nabi Ibrahim untuk beribadat kepada Allah sebagai balasan atas perbuatan Nabi Ibrahim. Allah memberinya pahala dengan menyebutnya rumah Allah dan menjadikannya sebagai pusat yang harus dihadapi oleh semua orang Islam dalam sholat. Menurut Al-Quran, Allah berjanji untuk memberkati manusia melalui Ibrahim dan memberikannya keturunan Nabi yang besar melalui keturunannya. Anak laki-laki pertama Nabi Ibrahim ialah Nabi Ismail yang bermukim di tanah Arab, dan daripada keturunannya adalah Nabi yang terakhir sekalian Nabi Muhammad SAW. Mengunjungi Baitul Haram menegaskan ikatan antara Islam dan peradaban mereka melalui jalan para Nabi dan Rasul Allah. Ka'bah yang dimuliakan adalah rumah pertama yang didirikan untuk membimbing manusia kepada tauhid dan ibadah kepada Allah. Para nabi adalah orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia kepada ibadahnya, dan mereka mengembara ke tempat-tempat yang Allah sucikan dan suci. Dan kami telah berjanji dengan Ibrahim dan Ismail supaya mereka menyucikan rumahku untuk orang-orang yang mengelilinginya atau menggunakannya sebagai tempat berundur atau ruku atau sujud di dalamnya dalam sholat. Surah Al-Baqarah ayat 125. Mengembara untuk melawat Baitullah mengukuhkan hubungan antara manusia dan para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, bangunan Ka'bah. "Lihatlah, kami telah memberikan tempat itu kepada Ibrahim dari Baitullah dengan berfirman, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan aku." Surah Al-Hajj ayat 26. Allah memberitahu kita bahwa Dia menunjukkan Nabi Ibrahim tapak Baitullah, yaitu membimbingnya ke sana, mengamanahkannya dan mengizinkannya untuk membina Ka'bah. Allah menyambung ayat, "Dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf di sekelilingnya, atau berdiri atau rukuk atau sujud di dalamnya dalam sholat." Surah Al-Hajj ayat 26. Maksudnya, jadikanlah ia murni untuk orang-orang yang beribadah kepada Allah semata-mata, tanpa sekutu. Dalam ayat ini, Allah menyebut tawaf atau tawaf dan solat atau solat bersama-sama, karena tidak diisyaratkan bersama di mana-mana, kecuali Ka'bah. Tawaf hanya dilakukan di sekeliling Ka'bah dan solat menghadap Ka'bah.
Seperti yang kita ketahui, hijrah Nabi Ibrahim membawanya ke lembah-lembah Mekah, di mana dia diperintahkan untuk meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail, yang membawa kepada rantaian ajaib yang sangat mulia. Peristiwa Rasulullah menceritakan bagaimana Ka'bah tercipta. Kemudian Ibrahim menjauhkan diri dari mereka, Hajar dan Ismail, selama beberapa waktu selama Allah menghendaki, lalu menyeru mereka sesudah itu. Ketika Ibrahim kembali, dia melihat Ismail di bawah sebatang pohon dekat telaga Zam-Zam, sedang mengasah anak panahnya. Apabila dia Ismail melihat Ibrahim, dia bangkit untuk menyambutnya, dan mereka saling memberi salam seperti bapak kepada anaknya atau anak kepada bapaknya. Ibrahim berkata, "Wahai Ismail, Allah telah memberi perintah kepadaku." Ismail berkata, "Lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu." Ibrahim bertanya, "Maukah kamu menolongku?" Ismail berkata, "Saya akan membantu kamu." Ibrahim berkata, "Allah telah memerintahkan saya untuk membina sebuah rumah di sini," sambil menunjuk ke sebuah bukit yang lebih tinggi daripada tanah di sekelilingnya. Nabi menambahkan, kemudian mereka meninggikan asas-asas Baitullah, Ka'bah. Ismail membawa batu-batu itu dan Ibrahim sedang membangun. Dan apabila tembok-tembok itu tinggi, Ismail membawa batu ini dan meletakkannya untuk Ibrahim yang berdiri di atasnya dan terus membangun. Sedang Ismail menyerahkan batu-batu itu kepadanya. Dan kedua-duanya sedang berkata, "Wahai Tuhan kami, terimalah pelayanan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Nabi menambahkan, kemudian keduanya terus membangun dan mengelilingi Ka'bah sambil berkata, "Wahai Tuhan kami, terimalah pelayanan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Nabi Ibrahim menyempurnakan pembinaan Ka'bah atas perintah Allah. Pada masa itu, bangunan itu berbentuk segi empat, tepat, dan mencapai ketinggian 4,5 meter. Ia mengandungi 2 pintu di aras tanah, tetapi tidak mempunyai bumbung. Nabi Ibrahim pun meletakkan Hajar Aswad di salah satu sudut Ka'bah untuk menandakan titik permulaan tawaf atau tawaf. Selepas Ibrahim membina Ka'bah, Allah memerintahkannya, "Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji." Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Maksudnya, kabarkan haji kepada manusia dan serulah mereka untuk mengerjakan haji ke Baitullah ini, yang telah kami perintahkan kepada kamu untuk membinanya. Diriwayatkan dalam At-Tabari 605-607 daripada Ibnu Abbas dan lain-lain, bahwasanya Nabi Ibrahim berkata, "Ya Tuhan, bagaimana saya dapat menyampaikan ini kepada manusia, sedangkan suara saya tidak sampai kepada mereka?" Dikatakan, "Panggillah mereka dan kami akan sampaikan." Maka berdirilah Nabi Ibrahim dan berkata, "Wahai manusia, Tuhanmu telah mendirikan sebuah rumah, maka ziarahlah kepadanya." Gunung-gunung itu merendahkan diri sehingga suaranya sampai ke semua kawasan di bumi, dan mereka yang masih dalam rahim ibu mereka dan pinggang bapak mereka akan mendengar panggilan itu. Sambutan datang dari setiap orang di kota, padang pasir dan desa, dan orang-orang yang Allah tetapkan akan mengerjakan haji hingga hari kiamat. Sebagaimana firman Allah, "Mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan menunggang segala jenis unta, bersandar pada perjalanan melalui jalan-jalan gunung yang dalam lagi jauh." Surah Al-Hajj ayat 27. Membina semula Ka'bah. Pembinaan Ka'bah kekal
Sama, sehingga apabila Quraisy, suku terkemuka Mekah membinanya semula. Ketika itu, Rasulullah berumur 35 tahun. Sebelum Hud Nabi sampai kepadanya, orang Quraisy ingin merobohkan Ka'bah untuk membinanya semula, karena dindingnya telah retak dan menjadi sangat lemah. Selain itu, ketiadaan bumbung menyebabkan kecurian harta karun yang disimpan di dalamnya. Orang Quraisy merobohkan bangunan tersebut sehingga mereka sampai ke asas yang telah diletakkan Nabi Ibrahim. Semasa pembinaan, mereka membagikan Ka'bah kepada beberapa bagian dan memberi setiap suku bagian untuk dibina. Apabila mereka mencapai kedudukan Hajar Aswad, timbul perselisihan pendapat tentang siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad pada kedudukannya. Selepas perselisihan semakin sengit dan pertumpahan darah hampir terjadi, mereka bersetuju bahwa mereka akan membenarkan orang pertama memasukkan kawasan Ka'bah untuk menyelesaikan perselisihan itu. Orang pertama yang masuk ialah Rasulullah. Dengan gembira mereka berseru, "Yang dipercayai telah datang." Oleh karena itu, mereka semua bersetuju untuk mendengarkannya. Rasulullah memerintahkan agar dibawakan sehelai kain. Lalu baginda meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain tersebut. Kemudian baginda memerintahkan setiap kabilah untuk mengangkat satu tepi kain itu serentak dan mendekatkannya ke Ka'bah. Seterusnya Rasulullah mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya pada kedudukannya. Ini adalah penyelesaian yang bijak kepada pertikaian yang menggambarkan kebijaksanaan Rasulullah. 6 fakta Ka'bah yang menakjubkan. Bagi umat Islam di seluruh dunia, fakta Ka'bah sebagai kiblat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang sangat mutlak. Bukan hanya sebagai patokan arah ibadah, Ka'bah sebenarnya menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat dunia, bahkan kaum muslimin sendiri. Bahkan Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA di Amerika Serikat dan hasilnya cukup mengejutkan masyarakat dunia, terutama negara-negara barat yang notabene non-muslim. Alhasil, temuan yang dibuat dengan pendekatan saintifik sangat menarik untuk disimak. 1. Tempat ibadah paling sejuk. Daerah Timur Tengah yang bersuhu panas ternyata tidak terpengaruh dengan aktivitas ibadah di sekitar Ka'bah. Hal ini disebabkan oleh tingginya gravitasi yang menyebabkan adanya kandungan garam dan udara yang cukup dari air dari bawah tanah yang mengalir di bawah Ka'bah atau sumber air Zam-Zam. Oleh karena itu, udara dingin tetap terasa di sekitar Ka'bah meskipun cuaca sedang terik. 2. Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Hussein Kamal, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan tersebut mengambil dari beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya cukup mengejutkan. Posisi Ka'bah di kota Mekah, Arab Saudi merupakan sumber pusat bumi yang sebenarnya. Jauh berbeda dengan yang selama ini berpatokan kepada GMT yang dicetuskan kolonial Inggris. 3. Satelit tidak bisa melihat isi Ka'bah. Tidak hanya menyehatkan tubuh, tekanan gravitasi tinggi juga berfungsi untuk menjaga privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Tidak hanya itu, gelombang radio tidak mampu mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi kelas satelit tercanggih pun tidak akan bisa mengintip dari isi Ka'bah. Bukan sekedar bangunan persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya sholat dan pusat segala bentuk energi. 4. Gravitasi paling stabil.
Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkannya adalah tingginya tingkat gravitasi yang menjadi keunggulan tersendiri bagi tempat tersebut. Tidak hanya itu, gravitasi yang menumpuk di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan bagi orang-orang di sekitarnya. Hal ini dikarenakan sistem imun tubuh berperan sebagai sistem pertahanan diri terhadap segala macam penyakit. 5. Penemuan NASA yang mengejutkan dunia barat. Yang tak kalah mengejutkannya adalah ketika seorang astronot menemukan fenomena aneh yang mengganggu akal sehatnya. Saat itu ia melihat bumi yang diselimuti kegelapan seolah-olah mengambang. Ada seutas tali berwarna putih seolah-olah menggantungkan bumi agar tetap mengapung. Ada juga penemuan radiasi yang memancar dari Ka'bah dan menjadi semacam medan magnet di dalamnya. Yang mengejutkan, radiasi itu seolah tak berujung alias tak terhingga. 6. Hajar Aswad yang mampu merekam siapa saja yang mengunjungi Ka'bah. Tak hanya Ka'bah, Hajar Aswad juga memiliki fakta yang tak kalah mengejutkannya. Menurut salah satu mantan pejabat NASA, Hajar Aswad bisa merekam siapa saja yang bisa mengunjungi Ka'bah. Selain itu, Hajar Aswad juga diduga merupakan jenis batuan yang tidak berasal dari tata surya yang dihuni oleh manusia. Ini adalah bukti bahwa Ka'bah adalah tempat ibadah yang sangat suci dan penuh dengan hal-hal yang dapat ditelusuri dengan pendekatan ilmiah. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.